Bab 413. Manusia fana, tahu pedang terhebat. Mendengar kata-kata Kaisar Dewa, Mileye tersenyum masam. Tahu ya tahu, tidak tahu ya tidak tahu, bagaimana aku bisa berbohong? Kaisar Dewa sedikit mengangguk, ada benarnya juga. Setelah mengatakan itu, dia melirik Mileye dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, kamu tidak cocok untuk mewarisi warisanku. Mileye berpikir sejenak, kemudian berkata, senior, bagaimana kalau begini saja, kelak kalau aku bertemu orang yang tepat, aku dapat memberikan segel ini dan apa yang telah aku pelajari kepadanya, bagaimana? Kaisar Dewa sedikit terdiam, lalu bertanya, sungguh? Mileye mengangguk. Kaisar Dewa berpikir sejenak, lalu tersenyum, benar juga, orang yang mewariskan teknik pedang padamu tak terduga, warisan dan seni bela diriku hanya dapat dianggap sebagai peralihan bagimu. Mileye menggelengkan kepalanya, seni bela diri senior juga sangat bermanfaat bagiku, baik itu tahu pedang atau seni bela diri, semuanya bisa belajar satu sama lain. Kaisar Dewa tersenyum dan berkata, ini memang juga. Ingat, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Kalau bisa tidak menggunakannya, maka berusahalah untuk tidak menggunakannya. Mileye mengangguk, baik. Kaisar Dewa perlahan mengangkat tangan kanannya, biarkan aku membantumu dengan kekuatanku. Setelah mengatakan itu, tangan kanannya dengan lembut menekan ke arah Mileye, sebuah kekuatan berwarna emas yang kuat bergegas menuju Mileye. Tubuh Mileye bergetar hebat, segera, gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Setelah sekitar 2 jam kemudian, Mileye perlahan menjadi tenang dan bayangan Kaisar Dewa juga sudah menghilang. Mileye membuka telapak tangannya, sebuah segel emas muncul dari udara. Melihat segel itu, Mileye berkata dengan penuh semangat, segel dunia. Haha. Tak jauh dari sana, monster kecil itu melirik segel dunia di tangan Mileye, tatapannya tampak meremehkan, itu hanya barang biasa, di klan dewa kami, benda itu termasuk pusaka tingkat terendah. Mileye menyimpan segel dunia, lalu berjalan ke monster kecil itu, apakah klan dewa begitu luar biasa? Ada kesombongan yang tak bisa disembunyikan di wajah monster kecil itu, klan dewa kami adalah kekuatan yang mendominasi, siapa yang berani tidak setuju dengan pernyataan ini? Mileye berkata dengan datar, bagaimana dengan sekarang? Monster kecil itu memelototi Mileye, kalau bukan karena dia. Setelah mengatakan ini, dia tampak teringat sesuatu dan tidak berani melanjutkan perkataannya lagi. Mileye berkata, klan dewa kalian yang tidak menginginkannya, siapa yang harus disalahkan? Monster kecil itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan pelan, ketua klan yang tidak menginginkannya, apa hubungannya denganku, kenapa dia memukulku? Ada sedikit keluhan dalam nada bicaranya. Mileye bertanya, apakah kalian membencinya? Monster kecil itu sedikit menundukkan kepalanya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, klan dewa sudah tidak ada lagi. Setelah mengatakan itu, dia pun mundur ke sudut. Mileye tiba-tiba berkata, tadi kamu bilang segel ini adalah sampah. Kemurungan monster kecil itu langsung hilang, dia menatap Mileye dan mencibir, apakah bendamu itu bukan sampah? Tapi manusia fana seperti kalian bisa mempunyai benda sebagus apa? Mileye tersenyum dan berkata, aku punya sesuatu yang bagus dan itu pasti sesuatu yang tidak dimiliki oleh klan dewa kalian. Monster kecil itu tidak berbicara, tapi ekspresinya penuh dengan makna mengejek. Mileye berkata sambil tersenyum, mari bertaruh, kalau benda yang aku bawa ini tidak bisa dibandingkan dengan benda apapun di klan dewa kalian, maka kamu harus berikan aku sedikit darahmu.
Setelah mendengar ini, mata monster kecil itu menyipit, cahaya ganas melintas di matanya. Manusia fana, kamu menginginkan darahku. Mileye tersenyum dan berkata, sepertinya kamu tidak berani. Monster kecil itu berkata, kalau benda yang kamu keluarkan adalah sampah, kamu bawa kedua wanita itu pergi dan jangan pernah menginjakkan kaki kalian lagi di sini. Mileye berkata, aku berjanji padamu. Monster kecil itu mencibir, manusia, kamu belum pernah melihat dunia luar, kamu bahkan tidak tahu apa-apa tentang klan dewa kami. Kalau kamu tahu kehebatan klan dewa kami, maka kamu akan menyadari bahwa sungguh bodohnya tindakanmu saat ini, kamu. Pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba muncul di depannya. Suara monster kecil itu tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, dia mundur langsung hingga ke sudut dinding. Dia menatap pedang di depan Mileye dengan ekspresi ketakutan. Mileye berkata dengan suara rendah, apakah klan dewa kalian memiliki pedang ini? Monster kecil itu. Mileye bertanya lagi dalam hati, Nona Jen, tolong nilai pedang ini. Zheng Jian terdiam sejenak, lalu berkata, manusia fana, tahu pedang terhebat melampaui para dewa. Mileye tertegun, kemudian berkata dengan pelan, aku pikir Nona Jen akan memberikan penilaian yang jelek. Zheng Jian berkata, mengakui kehebatan orang lain bukanlah sesuatu yang sulit. Meskipun dia adalah manusia fana, tapi dia lebih kuat dari dewa. Mileye berkata dengan serius, kalau begitu apakah kamu tidak bisa mengakui aku sangat hebat? Zheng Jian berkata, ketika aku seusiamu, dengan kekuatanku sendiri sudah membunuh semua master puncak klan dewa. Maaf, aku bukan ingin membuatmu terpukul, hanya saja, kulit wajahmu yang tebal benar-benar membuatku tak berdaya. Mileye memutuskan untuk tidak mengobrol dengan Zheng Jian lagi. Wanita ini sama sekali tidak bisa diajak mengobrol. Mileye menarik pikirannya dan menatap monster kecil di depannya. Pada saat ini, monster kecil itu tampak sedikit gugup. Mileye tersenyum dan berkata, bagaimana, apakah klan dewa memiliki pedang seperti ini? Monster kecil itu terus menatap Mileye, kamu, bagaimana kamu bisa memiliki benda ilahi seperti ini? Mileye berkata dengan serius, apakah kamu belum menyadarinya? Aku adalah jenius tahu pedang yang jarang ditemui, orang jenius sepertiku, aku. Berhenti. Monster kecil itu tiba-tiba memelototi Mileye, bisakah kamu berbicara dengan benar? Mileye. Monster kecil itu menunjuk Mileye dengan cakar kecilnya, kulit wajahmu lebih tebal dari sisik penyu. Wajah Mileye tanpa ekspresi, katakan padaku, apakah klan dewa kalian memiliki pusaka dengan tingkat ini? Monster kecil itu terdiam sesaat, kemudian berkata, klan dewa kami pernah mendominasi dunia, menguasai ribuan star teritori. Mileye buru-buru berkata, berhenti, jangan mengatakan kejayaan masa lalu lagi. Katakan saja padaku apakah klan dewa kalian memiliki benda ilahi seperti ini atau tidak. Mata monster kecil itu sedikit berkedut, dia tidak berbicara. Mileye berkata dengan datar, kamu yang berasal dari klan dewa, tidak akan tidak mengakui kekalahan bukan? Monster kecil itu sangat marah, dia meletakkan cakarnya di antara alisnya, dalam sekejap, setetes darah terbang ke depan Mileye. Setelah melihat ini, Mileye bergegas menyimpan setetes darah itu, seolah teringat sesuatu, dia menatap monster kecil itu, bagaimana jika darahmu dibandingkan dengan darah klan naga? Monster kecil itu menatap Mileye dengan dingin, tapi tidak berbicara. Mileye mengangkat bahu, lalu mundur ke samping dan bertanya dalam hati, Nona Jen, setelah aku menelan darah ini, dapatkah aku memperkuat tubuh fisikku? Zheng Jian berkata, kamu akan tahu setelah mencobanya.
Mileye berpikir sejenak, lalu langsung menelan setetes darah tersebut. Begitu darah memasuki perutnya, kekuatan yang kuat menyebar di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, Mileye merasa 5 organ internalnya terbakar, bukan perasaan, tapi sudah benar-benar terbakar. Tak jauh dari sana, monster kecil itu tampak sedikit tercengang. Di dalam menara penjara alam, Zhen Jian mendesah pelan, si bodoh ini. Mileye. Namun di sisi lain, Sermina Dugu menatap Mileye dengan sangat cemas. Akhirnya, dia melihat monster kecil yang tak jauh. Setelah itu monster kecil itu berkata dengan datar, "Darahku sangat kuat, kalau dia bisa bertahan otomatis akan mendapatkan banyak manfaat, kalau tidak dapat bertahan." Setelah mengatakan ini, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Kalau dia mengira akulah yang membunuhnya, dia tidak boleh mati, tidak boleh mati. Setelah mengatakan itu, monster kecil itu langsung muncul di depan Mileye yang sudah terbakar, kemudian menekan bahu Mileye dengan cakarnya. Dalam sekejap, kekuatan yang kuat langsung menghilangkan api di sekitar tubuh Mileye. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan misterius terus-menerus masuk tubuh Mileye dan mulai melindungi 5 organ dalam serta tulang meridian di tubuh Mileye. Entah berapa lama kemudian, tubuh Mileye berangsur-angsur kembali normal. Monster kecil itu menghela napas lega, kemudian melangkah ke samping. Sermina Dugu hendak memeluk Mileye, tapi monster kecil itu tiba-tiba berkata, "Jangan sentuh dia, saat ini tubuhnya sedang mengalami perubahan." Sermina Dugu berhenti, menatap Mileye yang duduk di tanah dan air mata di matanya tidak bisa berhenti mengalir. Pada saat ini, monster kecil itu tiba-tiba mendongak dan melihat ke tempat tidak jauh. Di sana ada seorang pria paruh baya yang berjalan masuk. Orang ini adalah Bimo Gu dari keluarga Gu. Di belakang Bimo Gu, ada 2 orang tua berjubah putih. Keduanya memegang 2 tongkat putih panjang. Kaki mereka sekitar 1 meter dari tanah. Mereka sedang mengambang. Melihat ketiga orang ini, Sermina Dugu bergegas melindungi Mileye dan Lin Siye di belakangnya. Monster kecil itu melirik Bimo Gu dan yang lainnya dengan wajah tanpa ekspresi. Bimo Gu melirik sekilas Mileye yang tergeletak di tanah. Pada akhirnya dia menatap monster kecil itu. "Keluarga Gu kami tidak berniat menjadi musuhmu, bisakah kamu jangan ikut campur dalam masalah ini?" Monster kecil itu berjongkok di sudut dan tidak berbicara. Bimo Gu terdiam sejenak, lalu melambaikan tangan kanannya dan 2 buah ungu melayang di depan monster kecil itu. "Hadiah kecil, aku harap kamu mau menerimanya." Monster kecil itu melirik kedua buah itu. Dia juga tidak sungkan dan hendak mengambilnya, tapi saat ini, si kecil tiba-tiba muncul di depannya. Lily. Setelah melihat Lily, semua orang di lapangan tercengang. Lily meraih kedua buah ungu itu, lalu berbalik dan berlari kembali ke menara penjara alam. Monster kecil itu tercengang. Tak jauh dari sana, Bimo Gu juga sedikit bingung. Apa itu? Pada saat ini, tetua berjubah putih di belakangnya tiba-tiba berkata, "Roh sumber energi." Roh sumber energi. Mendengar ini, cahaya keserakahan melintas di mata Bimo Gu, tapi dia bergegas menyembunyikannya. Dia melihat monster kecil itu dan monster kecil itu berkata dengan datar, "Aku tidak mengenalnya." Sudut mulut Bimo Gu sedikit berkedut, dia meragu sejenak, lalu menekuk jarinya lagi dan 2 buah ungu melayang di depan monster kecil itu. Pada saat ini, Lily muncul lagi. Kecepatannya sangat cepat, langsung mengambil 2 buah itu dan menghilang. Monster kecil. Bimo Gu tiba-tiba menghilang dan langsung menuju Mileye. Pada saat Bimo Gu menghilang, monster kecil itu juga menghilang. Boom! Seiring dengan suara ledakan, Bimo Gu mundur ke posisi semula.
Bimo Gu menatap monster kecil itu, apa maksudmu? Monster kecil itu menatap Bimo Gu dengan dingin, pergi sana. Bimo Gu tersenyum, kalian berdua, seranglah. Setelah Bimo Gu selesai bicara, dua tetua berjubah putih di belakangnya tiba-tiba menghilang. Ketika mereka muncul kembali, keduanya sudah berada di depan monster kecil itu. Ekspresi monster kecil itu berubah seketika. Saat berikutnya, dia dengan cepat menyerang ke depan. Boom! Tekanan yang kuat muncul di udara. Kedua orang tua itu dipaksa berhenti, tapi saat berikutnya, sebuah cahaya langsung menyelimuti monster kecil itu. Monster kecil itu bergegas menabarak ke depan. Cahaya itu bergetar hebat, langsung retak tapi tidak pecah. Salah satu tetua berjubah putih menoleh ke Bimo Gu, cepat, aku hanya bisa menahannya paling lama 1/4 jam. Bimo Gu mengangguk, lalu langsung menghilang di tempat. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Mileye. Pada saat ini, Sermina Dugu menghadang di depan Mileye. Dia hendak menyerang, tapi Bimo Gu langsung mencekik lehernya. Sermina Dugu tiba-tiba menghilang begitu saja. Lalu Bimo Gu langsung berbalik dan meluncurkan serangan. Boom! Sermina Dugu dibuat mundur. Bimo Gu tidak memedulikan Sermina Dugu, melainkan meraih Mileye yang berada di tanah. Saat ini, Lin Siye tiba-tiba muncul di depan Mileye. Dia memelototi Bimo Gu, jangan harap bisa melukai kakakku. Saat mengatakan itu, Lin Siye melambaikan tangan kanannya dan udara dingin langsung mengalir ke Bimo Gu. Bimo Gu berkata dengan marah, pergi sana. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangan kanannya, udara dingin itu langsung hancur. Pada saat ini, sebuah cahaya yang menjebak monster kecil yang tidak jauh dari sana tiba-tiba hancur. Kedua orang tua itu terkejut, mereka berbalik lalu melarikan diri. Ekspresi Bimo Gu juga berubah drastis. Dalam keadaan mendesak, dia meraih Lin Siye yang berada di depannya, berbalik dan langsung menghilang di tempat. Melihat Lin Siye ditangkap, ekspresi Sermina Dugu berubah drastis. Dia bergegas mengejar, tapi Bimo Gu dan yang lainnya sudah menghilang tanpa jejak. Sermina Dugu hendak mengejar, tapi pada saat ini ada tangan yang meraihnya. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah Mileye. Mileye berkata dengan pelan, aku saja yang pergi. Sermina Dugu buru-buru meraih tangan Mileye, jangan pergi ke keluarga Gu. Keluarga Gu memiliki latar belakang yang sangat dalam dan banyak master, mereka. Mileye mengepalkan tangan kanannya dengan perlahan, raut wajahnya tampak sangat marah, menyentuhku tidak masalah. Menyentuh adik perempuanku, bahkan jika dia adalah dewa, aku juga akan membunuhnya. Bersambung.